Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Nah Sobat Maya, gimana nih IPO-nya hari ini? Rada-rada melempem ya. Jadi hari ini di tanggal 6 Desember 2021, ada 4 emiten yang melakukan IPO. Nah, 4 emiten tersebut adalah WGSH, WMPP, TAIS, dan juga Cimori. Nah, dari keempat saham ini, cuma satu nih yang ditutup di ARA, lalu satu itu ditutup di ARB, satu ditutup di zona merah, dan satu lagi ditutup di zona hijau. Nah, di tanggal 6 Desember ini sekaligus bersamaan dengan penutupan kode broker yang pertama kalinya ya di bursanya kita. Jadi sekarang pada saat running trade ataupun pada saat bursa berjalan nih ya, itu kita nggak bisa lihat nih siapa broker yang lagi beli, siapa broker yang lagi jual, siapa yang haki, siapa yang HK, itu kita nggak tahu. Jadi pada video kali ini kita akan coba membahas nih ya antara perbedaan eIPO yang dulu dengan eIPO yang sekarang nih dengan adanya penutupan kode broker. Kebetulan tadi pagi saya udah sempat screen recording dari pembukaan bursa ya, dan saya udah setting nih untuk 4 saham IPO di online trading saya ini. Oh iya, bagi Sobat Maya yang ingin membuka ataupun melakukan pembukaan account Mirai Aset Sekuritas, itu bisa dengan klik link di kolom deskripsi ya, udah saya sertakan juga. Nantinya Sobat Maya tulis saja referensinya dari saya, nanti itu akan langsung dibantu untuk proses pembukaan rekeningnya oleh tim leadernya Mirai Aset Sekuritas Pusat. Oke, jadi langsung aja kita melihat rekamannya ya Sobat Maya ya. Nah, Sobat Maya bisa lihat ya di layar ya, sekarang untuk pre-openingnya itu dari jam 8.59 ya. Kalau sebelumnya itu kan 8.55, sekarang jadi 8.59. Jadi ada perbedaan juga. Nah, kita lihat ya, di sini saya udah setting untuk 4 saham IPO. Kita bisa lihat nih pada saat pembukaan ya. Jadi kita saksikan bareng-bareng nih Sobat Maya. Nah, Sobat Maya bisa lihat ya di sini ya Sobat Maya, 4 sahamnya itu kalau WMPP langsung dibuka, langsung cepet banget nih, langsung ARB. Sementara TAIS itu sempat hijau ya sebenarnya ya. Dan WGSH ini dia langsung ARA. Nah, Cimori itu dia pembukaannya kan di 3080 ya. Nah, itu sempat tebel banget bidnya Sobat Maya. Nah, tapi sempat naik terus turun. Terus kita lihat nih, TAIS udah mulai nggak stabil nih, naik turun, akhirnya dibanting, baru kemudian mulai turun nih Sobat Maya. Jadi pelan-pelan walaupun masih di zona hijau, itu dia udah mulai turun. Nah, di sisi sebelah kanan Sobat Maya bisa lihat nih bahwa sekarang running trade-nya itu cuma ada kayak domestic, foreign gitu ya. Jadi udah nggak ada kode brokernya lagi nih Sobat Maya. Jadi kita nggak tahu siapa yang buang barang, siapa yang HK kayak gitu ya. Nah, nih kita bisa lihat ya, TAIS ini udah di sini udah posisinya udah merah nih Sobat Maya, udah kuning, udah mau merah. Nah, jadi begitu jebol, wah bisa langsung merah. Sementara Cimori di saat ini itu udah merah nih Sobat Maya. Nah, tapi khusus untuk Cimori, ini saya lihat nih Sobat Maya, di saat dia merah ya, saya nggak panik. Kenapa? Karena saya melihat masih banyak asing yang borong saham ini. Cuma kan kita nggak tahu ya broker asing yang borong saham Cimori ini siapa. Nah, itu tuh yang bikin kita agak galau nih. Mungkin karena kita juga belum beradaptasi ya, karena ini adalah hari yang pertama. Nah, sementara bisa kita lihat ini WMPP udah nggak bergerak di saat ini ya. Sementara WGSH juga itu udah ARA nggak gerak lagi. Sementara yang masih gerak adalah Cimori dan juga TAIS. Nah, TAIS ini masih lumayan bertahan ya dibandingkan Cimori ya. Cimori lebih parah malah, udah ARB duluan. Nah, tapi saya udah update di tab community ya, bahwa saya pada akhirnya jual Cimori ini dalam posisi cuan ya setelah dia naik. Nah, kira-kira kenapa ya saya masih tetap bertahan? Karena salah satu yang saya lihat adalah foreign flow-nya. Karena masih ada asing yang terus membeli saham Cimori ini. Kalau di video Cimori, saya kan udah tulis ya di sini ya. Saya udah bilang bahwa kalau misalnya KZ ataupun CC menambah posisi pada saat udah listing, saya juga akan ikutan nambah posisi. Sayangnya, waktu itu saya belum tahu nih bakal ada penutupan kode broker ini. Jadi kalau kayak gini kita nggak tahu nih Sobat Maya, apakah KZ ini ikutan beli lagi, atau dia malah jual, atau dia nggak ngapa-ngapain, kayak gitu kan. Nah, tapi karena ini ada
foreign flow-nya, di mana ada kemungkinan bahwa itu si KZ yang melakukannya. Jadi ya saya tunggu aja nih Sobat Maya. Toh nggak ada ruginya juga, karena ini perusahaan bagus. Dan kalau misalnya seperti yang saya omongin di video Cimori, kalau memang misalnya dia turun, ya udah nanti saya average down di harga wajarnya. Tapi saat ini karena ada foreign flow ini, jadi saya lebih pede lagi. Nah, jika Sobat Maya lihat di sini ya, WMPP udah mulai gerak nih Sobat Maya. Udah nggak di ARB lagi. Sementara TACE itu makin lama makin turun. Nah, untuk TACE ini kita juga nggak tahu nih Sobat Maya. Sebenarnya yang ngebuang ini underwriter-nya atau bukan ya. Padahal kan sebelumnya tuh ya, kalau misalnya di IPO sebelumnya, salah satu indikator kita untuk membuang saham IPO itu adalah underwriter-nya. Kalau underwriter-nya udah mulai buang barang, itu artinya udah agak bahaya, udah warning nih. Tapi dengan kejadian seperti ini, ditutupnya kode broker, kita nggak tahu nih, underwriter-nya itu udah buang barang atau enggak. Oke, ini videonya sebenarnya masih agak panjang ya. Ada 30 menitan gitu, tapi kita nggak nonton sampai habis. Kita langsung aja ke bagian membedah nih. Kira-kira brokernya siapa sih yang membeli saham-saham tersebut ya. Nah, di sini saya udah siapin nih buat Sobat Maya semuanya. Jadi ini udah posisi closing. Kita bisa lihat TACE ini ditutup ARB dengan jumlah antrian di ARB-nya itu 76.000 lot. Terus ini WGSH itu ditutup arah dengan antrian masih gede ya, 200.000 lot. Lalu MPP cuma minus sedikit di zona merah, dan Cimori plus 10%-an. Nah, jadi ini adalah posisi pada saat closing. Nah, setelah kita closing, itu kita udah bisa lihat nih untuk broker-broker apa aja yang membeli ataupun menjual saham tersebut. Nah, kita mulai dari WGSH ya. Nah, jadi ini udah saya siapin nih Sobat Maya ya untuk menunya. Jadi di sini kita tinggal klik broker. Nah, di broker kelihatan nih siapa aja yang beli, siapa aja yang jual. Nah, kalau WGSH itu underwriter-nya kan Sinhan Sekuritas ya, atau kode brokernya AHA. Tapi bisa kita lihat di sini Sobat Maya, nggak ada AHA dalam 10 top sellernya. Artinya underwriter-nya itu masih keep nih barangnya. Jadi besok masih kemungkinan aman nih untuk WGSH ini. Cuma kita nggak tahu ya, kalau misalnya besok tiba-tiba underwriter-nya udah buang barang. Nah, itu yang kita nggak tahu nih Sobat Maya. Terus coba kita ke TACE ya. Nah, langsung ketahuan nih Sobat Maya. Yang jadi top seller di TACE ini adalah YP dan juga XA. Nah, XA ini kan underwriter-nya ya. Dia udah buang barang nih di sini. Sebenarnya kalau misalnya kode brokernya nggak ditutup, kita udah bisa antisipasi itu Sobat Maya. Begitu XA mulai jualan, kita ikutan jualan juga. Tapi dengan kondisi kode brokernya ditutup seperti ini, ya kita nggak bisa tahu. Makanya kita agak ragu-ragu pasti. Sobat Maya juga pasti banyak yang ragu-ragu tadi ya. Termasuk saya nih, saya masih nyangkut. Untungnya proporsi TACE di portofolio saya tuh kecil banget ya. Jadi dapatnya kan cuma 2 jutaan. Jadi kalau misalnya pun dia kayak 30% minusnya, ya cuma 600 ribuan sebenarnya kayak gitu kan. Ketutup lah langsung dari cuannya Cimori sebenarnya kan. Nah, cuma agak disesalkan aja sih. Jadi kalau kode brokernya kayak gini, ya kita ditutup, kita nggak tahu nih underwriter-nya udah mulai jualan atau belum. Nah, ini sebenarnya agak fatal nih Sobat Maya untuk kasus eIPO. Apalagi untuk eIPO yang kita cuma pakai untuk momentum jangka pendek doang. Kalau misalnya kayak gini ya, waduh itu agak apa ya, kayak bikin kita tuh samar-samar nih jalannya, nggak jelas nih Sobat Maya. Nah, terus yang terakhir ya, saya nggak bahas WMPP karena saya nggak ada. Kita pakai Cimori nih Sobat Maya. Nah, ternyata top bayarnya itu adalah KZ nih Sobat Maya. Nah, di sini tadi pagi tuh sebenarnya saya udah curiga tuh, begitu foreign-nya banyak beli, saya udah curiga apa beneran ya KZ yang mulai beli lagi nih Cimori. Karena dia kan underwriter-nya, dan sesuai video Cimori yang saya bilang ke Sobat Maya, kalau KZ ataupun CC itu mulai membeli, maka kita ikutan membeli aja. Karena udah belajar dari pengalamannya CMMT nih Sobat Maya. Begitu KI sebagai underwriter-nya udah mulai beli lagi, itu harganya naik terus. Sampai kalau CMMT itu ditutupnya arah ya. Nah, cuma Cimori ini nggak kuat arah nih Sobat Maya. Akhirnya cuma ditutup di 10,71%.
Tapi ini pun udah hebat ya, karena ini IPO jumbo dan tentunya banyak retail yang panik juga. Pasti banyak tuh yang jual di posisi rugi kalau misalnya nggak tahu tentang foreign flow ini. Nah, untuk foreign flow kita itu bisa lihat di sini Sobat Maya. Di foreign. Nah, di sini bisa kelihatan nih. Nah, jadi foreign flow itu bisa kelihatan di sini ya Sobat Maya ya. Saya gedein dikit. Nah, ini kelihatan nih Sobat Maya netnya berapa. Jadi pembelian foreign di Cimory ini ada 140-an M. Gitu. Jadi emang ada akumulasi dari asing ya. Nah, lalu kita lihat di broker transaction. Nah, ini sudah saya siapin sebelumnya datanya. Nah, ini ya. Terlihat di sini bahwa dari jam 9-nya lewat 13 detik, itu Cimory udah diborong oleh KZ nih Sobat Maya. Jadi KZ tuh udah mulai beli nih untuk Cimory. Coba seandainya kode broker itu kebuka Sobat Maya. Saya yakin banyak yang nggak terlalu panik seperti hari ini. Sampai-sampai banyak yang jual rugi tuh. Saya tahu beberapa influencer yang beli Cimory ternyata mereka bilang, ya udah kita cut loss jam 9-an ya. Kalau tahu siangnya rebound mungkin agak ini kali ya. Agak sakit hati juga karena kalau mereka kan mungkin belinya mungkin udah hitungan M ya. Kalau saya kan mungkin baru hitungan puluhan ataupun mungkin 100 dikit gitu ya. Tapi kalau mereka udah gede banget. Jadi kayak minus 5% aja udah berasa banget. Nah, Sobat Maya bisa lihat lah ya. Ini KZ untuk di Cimory itu beli banyak. Ya, bisa Sobat Maya lihat ya. Jadi, saya scroll sampai atas pun sebenarnya itu KZ banyak banget beli di Cimory ini. Kalau seandainya kode brokernya nggak ditutup, saya juga pastinya akan menambah posisi. Apalagi di ARB tuh. Aduh, gurih banget sebenarnya ya. Tapi ya udahlah, karena kita nggak tahu, daripada kita nebak-nebak spekulasi dan menambah kerugian dan menambah resiko juga, jadi lebih baik diam aja. Nah, begitu sempat ada naik, pas saya lihat online tradingnya, ya udahlah saya putuskan untuk jual aja, ambil aman aja. Yang penting cuan ya, walaupun dikit, tapi yang penting cuan lah daripada rugi kayak gitu. Nah, jadi tentunya kalau kita di bursa saham ini itu benar-benar dinamis ya Sobat Maya. Pasti akan selalu ada aturan-aturan baru yang membuat kita tuh harus selalu beradaptasi. Jadi nggak bisa terpatok di satu ilmu aja ataupun satu pengetahuan aja. Nah, ini kan sekarang masih aturan pandemi ya, ARB-nya itu 7%. Nanti kalau misalnya aturannya udah dibalikin lagi seperti semula nih, ARB-nya yaitu simetris, nah itu bakal lebih seru lagi nih Sobat Maya. ARB-nya bisa 25% dalam satu hari, atau misalnya ARB-nya 35% dalam satu hari. Retail-retail yang menginginkan atau mengharapkan IPO itu selalu arah, kalau misalnya udah dihantam ARB, wah itu pastinya kena mental banget. Nah, kalau misalnya udah banyak yang kena kayak gitu, pasti secara hukum alam nih ya, pasti mereka akan mundur sendiri. Pasti akan banyak retail yang mundur sendiri. Nah, di saat retail udah banyak mundur, nah di saat itu bandar mulai bekerja lagi. Baru mulai naikin saham-saham IPO arah berkali-kali sampai retail itu kepengen lagi. Ternyata kepengen lagi ikutan, ternyata dapatnya yang lagi apes, yang dibanting. Kayaknya saya 9 tahun di bursa sering banget kayak gitu ya. Ada orang yang berhenti, masuk lagi, kena apes, masuk, kena apes, kayak gitu ya. Jadi emang siklusnya kayak gitu. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Ya intinya kita harus tetap beradaptasi, jangan terpaku di satu ilmu aja Sobat Maya. Nah, dengan adanya penutupan kode broker ini, kita juga harus beradaptasi ya, mempelajari lagi. Contohnya untuk IPO besar seperti Cimory ini, kita bisa lihat foreign flow-nya juga. Nah, besok itu kan ada AVI-AVIannya. Harusnya itu nggak akan seperti Cimory karena dia tuh ada private placement. Kalau misalnya private placement-nya, misalnya harga sahamnya ya di bawah harga private placement-nya, itu ngapain orang eksekusi private placement-nya? Bakalan nggak laku. Tapi kita juga bisa lihat nih Sobat Maya, kalau misalnya foreign itu di hari pertamanya Avian malah menambah terus posisinya sementara harganya turun, nah itu kita juga bisa spekulasi untuk beli nambah posisi kayak gitu Sobat Maya. Karena bisa jadi kemungkinan di sesi kedua ataupun pas closing dia udah kembali ke zona hijau.
Tapi nggak ada yang pasti Sobat Maya. Bisa-bisa aja ternyata walaupun foreign-nya beli, harga sahamnya tetap turun. Cuma dengan adanya foreign yang beli, biasanya kemungkinan tuh harganya akan diangkat. Jadi di sini kita bermain dengan probabilitas ya, ataupun kemungkinan. Nah, kalau misalnya menurut Sobat Maya sendiri, penutupan kode broker ini pengaruh nggak buat performance-nya Sobat Maya? Nah, bagi saya sendiri ya, penutupan kode broker ini untuk saham eIPO itu sangat mengganggu ya sebenarnya ya. Jadi kita nggak tahu kapan underwriter itu jualan, kapan ada bandar besar yang mau makan sahamnya. Padahal sebelumnya kita bisa ikutin hal itu ya untuk indikator kita kapan mau jualan ataupun kapan mau menambah posisi. Nah Sobat Maya, demikianlah video sharing saya hari ini. Kedepannya mungkin akan banyak ilmu-ilmu baru yang kita pelajarin bareng nih. Jadi ini kan hal yang baru ya bagi saya, bagi Sobat Maya juga. Kalau misalnya Sobat Maya punya masukan nih, boleh nih di-sharing. Jadi kita belajarnya bareng-bareng juga. Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.